Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adelia Rifkosalza dari kelas 3B, yang mana kali ini saya akan menjelaskan tentang teori beharfosis dan konstruktivisme. Yang mana beharfosis merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Lalu, apa yang dinamakan stimulus? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar. Sedangkan respon berupa reaksi dan tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya ada faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behaviorisme, yaitu adalah faktor penguatan yang biasa disebut dengan reinforcement. Bila penguatan ditambahkan akan menjadi positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan negative reinforcement, maka respon itu juga semakin kuat. Dan selanjutnya ada beberapa prinsip dalam teori behaviorisme, yaitu meliputi 1. Reinforcement and punishment. Yang kedua, primary and secondary reinforcement. Yang ketiga, ada schedules of reinforcement. Dan yang keempat, contingency management. Yang kelima, ada stimulus control in operant learning. Dan yang terakhir adalah the elimination of response. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanitis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan, reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika sistem melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian ini disimpulkan oleh Saputro pada tahun 2015. Menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Behaviorisme memandang bahwa perilaku manusia bersifat reaktif. Tindakan yang dilakukan oleh manusia diakibatkan oleh rangsangnya dari luar. Penjelasan atas perilaku harus melalui pengalaman nyata dan tidak melalui proses kejiwaan. Nah, dalam dua tokoh behaviorisme yaitu ada John Bordus, Wharton, NBF. Kita beralih pada teori pembelajaran konstruktivisme, yang mana konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki
keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan yaitu discovery learning dan pembelajaran bermakna yaitu meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Dan konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan leluasan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan model-model pembelajaran yang dibuat oleh guru. Beberapa definisi tentang pendekatan konstruktivisme yang dikemukakan oleh para ahli. Saya di sini cuma mengambil dua para ahli yaitu ada menurut Wolfrock yang mendefinisikan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Yang kedua yaitu menurut Donald et al. Yang menjelaskan konstruktivisme adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari yang ada di lingkungan sekitar. Maksudnya ini, siswa akan lebih paham ketika siswa langsung kepada lapangan dan kepada prakteknya langsung, bukan hanya sebatas materi. Prinsip-prinsip yang terdapat di teori pembelajaran konstruktivisme yang diambil adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Yang kedua, ada pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar penjelasan guru tersebut. Yang ketiga, yaitu siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Dan yang terakhir itu ada guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Lalu tokoh-tokoh pendidik yang menggagaskan pendekatan konstruktivisme dalam belajar antara lain itu ada John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori, dan Lev Vygotsky. Tujuan dalam pendekatan konstruktivisme adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami dan menggunakan informasi atau pengetahuan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.